Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Agung Ramadan dengan nomor induk mahasiswa B1001847. Dalam video ini saya akan membahas materi tentang permohonan dan penjadwalan sidang serta penggabungan perkara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Acara Peradilan Konstitusi yang diampu oleh Bapak Muhammad Eriton SHMH. Selamat menyaksikan. Mengutip prosedur permohonan pendaftaran pada laman MK, pendaftaran permohonan dapat dilakukan secara langsung ataupun secara online melalui Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik atau SIMPEL. Permohonan tersebut harus diajukan secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia. Permohonan itu juga harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon dalam 12 rangkap. Dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, permohonan sekurang-kurangnya harus memuat nama dan alamat pemohon, uraian mengenai dasar perihal permohonan, dan hal-hal yang diminta untuk diputus. Selain itu, pengajuan permohonan juga harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. Terhadap permohonan yang diajukan, Panitera MK melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan. Apabila dalam permohonan tersebut syarat-syarat administrasi masih kurang, maka pemohon diberi kesempatan untuk melengkapinya dalam waktu 7 hari. Jika dalam waktu tersebut pemohon tidak memenuhi kelengkapannya, maka Panitera membuat akta yang menyatakan permohonan tidak diregistrasi dan diberitahukan kepada pemohon disertai pengembalian berkas. Pertanyaannya, bagaimana bila permohonannya sudah lengkap? Langkah selanjutnya adalah Panitera melakukan pencatatan permohonan yang sudah lengkap tersebut ke dalam buku registrasi perkara konstitusi atau yang sering disebut dengan BRPK. Selanjutnya mengenai penjadwalan sidang. Dalam pasal 34 Undang-Undang MK mengatur bahwa dalam waktu 14 hari setelah permohonan dicatat dalam BRPK, maka MK menetapkan hari sidang pertama untuk melaksanakan sidang pemeriksaan permohonan. Penetapan ini diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan kepada masyarakat, serta disampaikan kepada media cetak dan elektronik. Perlu diingat bahwa pemanggilan sidang sudah harus diterima oleh pihak pemohon atau kuasanya paling lambat dalam waktu 3 hari sebelum hari persidangan. Terhadap beberapa permohonan perkara yang diterima, MK dapat menetapkan penggabungan perkara, baik dalam pemeriksaan persidangan maupun dalam putusan. Penggabungan perkara dilakukan melalui ketetapan Mahkamah Konstitusi apabila terdapat 2 perkara atau lebih yang memiliki objek atau substansi permohonan yang sama. Penggabungan perkara biasanya dilakukan untuk perkara sejenis walaupun ada kemungkinan terdapat 2 perkara yang masuk dalam 2 wewenang yang berbeda yang memiliki isu hukum atau pokok perkara yang sama. Pasal 11 ayat 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 menyatakan bahwa penggabungan perkara dapat dilakukan berdasarkan usulan panel hakim terhadap perkara yang memiliki kesamaan pokok permohonan, memiliki keterkaitan materi permohonan, dan pertimbangan atas permintaan pemohon. Gabungan perkara dilakukan tidak hanya terhadap permohonan yang mengajukan ketentuan pasal yang sama dari suatu undang-undang, akan tetapi juga dapat melakukan penggabungan apabila memiliki keterkaitan isu hukum. Penggabungan perkara juga dapat dilakukan sepanjang memiliki kesamaan jenis perkara atau pokok permohonan atau isu hukum. Sekian dan